Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review bersama dengan Motomobi. Panduan Anda untuk membeli mobil bekas atau Anda yang ingin tahu saja tentang mobil ini. Ini mobil sangat menarik. Honda Civic Estilo merupakan hatchback 3 pintu dari Honda Civic generasi kelima. Yang sebenarnya ada juga versi sedan 4 pintunya juga yang namanya Civic Genio. Namun Civic Estilo ini cukup langka di Indonesia, yang membuat harganya bisa jadi 4 kali lipat versi sedannya. Bahkan bisa lebih mahal lagi. Padahal seharusnya tipe yang sedan itu lebih mahal daripada mobil yang lebih kecil ini. Karena itu kami bahas mobil ini. Sedikit sejarah mengenai Honda Civic. Ya, sedikit saja karena sejarahnya ini sangat panjang sekali. Civic ini sangat penuh dengan sejarah. Civic generasi pertama diluncurkan tahun 1972 di Jepang. Di Indonesia dikenal dengan nama Civic Copper. Yang ini tidak ada versi sedannya. Kemudian generasi kedua namanya Civic Excellent. Tidak ada versi sedannya juga. Generasi ketiga namanya Civic Wonder. Versi hatchbacknya namanya Civic Setrikaan. Dan yang ini ada versi sedan 4 pintunya. Generasi keempat untuk yang hatchback namanya Civic Nova. Dan yang sedannya namanya Civic LX atau biasanya Civic aja manggilnya. Itu untuk yang sebelum facelift. Kalau setelah facelift namanya Grand Civic. Ya, nickname di Indonesia ini banyak sekali. Kemudian generasi kelima yang sedang kami bahas ini namanya Civic Estilo dan Civic Genio untuk yang sedannya. Dan entah kenapa ini semua ada O-nya namanya. Generasi keenam namanya Civic Vario, pakai O lagi. Kemudian generasi ketujuh dikenal dengan nama Civic VTI-S. Untuk generasi ke-8 hingga terakhir tidak diberi nama, hanya kode saja, FD, FB, dan generasi 10 yang sekarang dijual adalah Civic FC atau populer dipanggil dengan nama Civic Turbo. Untuk versi hatchback tidak semua generasi masuk resmi di Indonesia. Versi hatchback hanya masuk di Indonesia di generasi 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian loncat ke generasi yang terakhir yaitu Civic Turbo. Ya, namanya Civic Turbo karena berturbo. Kami suka turbo. Rasanya sudah agak lama kami tidak menggunakan kata-kata itu. Kami suka turbo. Civic generasi kelima ini muncul tahun 1992 dan mengalami facelift sekali di tahun 94. Versi sedan 4 pintu dengan kode SR4 dengan sebutan Civic Genio yang berasal dari kata genius. Jauh sekali. Dan versi hatchback 3 pintunya namanya Civic Estilo yang berasal dari kata stylish. Nggak ada hubungan juga. Mungkin bahasa lain. Dengan kode SR3, produksinya digantikan oleh generasi ke-6 tahun 96. Ya, Civic memang umurnya pendek-pendek, hanya 3-4 tahun saja, sudah ganti model. Seperti biasa, ini adalah Motomobi Used Car Review. Reviewnya dilanjutkan oleh Mamang-mamang yang satu ini, Mamang Ichan. Apa yang membuat Estilo ini sebuah mobil yang mahal? Padahal dulunya dia lebih murah daripada Genio yang versi sedan ya. Karena yang versi 2 pintu ini, dia tidak praktis untuk membawa keluarga di Indonesia, makanya dia murah. Nah, tapi sekarang berbeda ceritanya. Yang 2 pintu seperti ini menjadi mahal. Dan harganya untuk sebuah Genio nggak make sense sama sekali. Hampir di atas 250 juta atau rata-rata di 300 jutaan. Kelihatannya apa sih yang membuat ini mahal? Ternyata dia tampilannya untuk zaman sekarang, dia masih up to date. Kelihatan gepeng, kelihatan ceper, walaupun nggak diceper-ceperin. Udah gitu sporty. Dan juga uniknya di Estilo, dari kap mesin sampai ke bumper itu menyatu. Nggak ada grill di bagian atas, hanya ada grill di bagian bawah. Nah, di sini juga bumpernya berbeda dengan yang Genio. Genio yang versi sedan, dia grillnya memanjang sampai ke sana. Dia melebar gitu ya. Kalau yang Estilo, dia hanya 3 piece seperti ini. Bagian tengah ini grill dan di samping kiri kanan ada tempat fog lamp. Aslinya memang tidak ada fog lamp. Dan juga faceliftnya, membedakannya di mana? Dari lampu sen. Kalau yang tahun pre-facelift, yang sebelum tahun 94 itu berwarna orange, sedangkan yang facelift dia berwarna bening dan agak keoren-orenan. Kemudian dia dari panjangnya ini hanya 4 meter saja dan lebarnya 1,7 meter, tingginya hanya 1,3 meter. Tapi yang spesial wheelbase-nya lebih panjang dari MPV yang ada di Indonesia yaitu 2570, sedangkan rata-rata MPV di Indonesia hanya 2500. Lebih panjang ini wheelbase-nya, makanya dia lebih stabil.
Mesin pada Civic Estilo dan Genio menggunakan mesin 1600 cc SOHC 16 valve yang berbasiskan dari mesin Honda yang berkode D16. Namun anehnya di Indonesia diberi kode yang agak berbeda sendiri, yaitu NC16 untuk sebelum facelift. Dan ketika facelift tahun 94 kodenya berbeda lagi, yaitu F16. Padahal mesinnya ya itu-itu juga, paling ada beda-beda dikit, D16. Perbedaan utama antara sebelum dan setelah facelift adalah radiatornya. Radiator yang sebelum facelift itu hanya 1 ply, sedangkan yang sesudah facelift menjadi 2 ply, agar lebih adem karena Indonesia panas. Mesin tersebut sudah menggunakan teknologi injection yang diberi nama Programmed Fuel Injection, disingkat menjadi PGM-FI. Agak familiar PGM-FI. Mirip teknologi motor Honda zaman now. Mesin spek Indonesia menghasilkan tenaga 120 horsepower pada RPM 6000 dan torsi maksimal 140 Nm pada RPM 5500. Pada Civic Estilo hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu 5 speed manual. Sedangkan pada Civic Genio ada transmisi otomatis 4 speednya. Sekarang kita lihat dari bagian sampingnya Honda Civic Estilo, dia terlihat sleek gitu ya. Dominan bulat tapi ketemu garis-garis tegas. Ini lucu banget di Estilo. Nih di bagian depan tegas gitu ya, tapi dia membulat sampai ke belakang dan juga dia terlihat ceper karena dia wheelbase-nya panjang. Padahal kalau dilihat dari belakang sebelah sini, ini kelihatannya kayak sedan yang dipotong. Aneh, tapi estetis. Itulah Civic Estilo. Di bagian velgnya sudah bukan orsinil. Orsinilnya adalah dengan profil 185/60 ring 14 saja. Nah, biasanya di Estilo juga udah diganti-ganti velg seperti ini dan juga bisa kelihatan mau beda ini antara pre-facelift dan yang facelift. Yang pre-facelift itu ada sein samping seperti ini, sedangkan yang faceliftnya udah nggak ada. Itu bedanya. Dan juga di bagian sini pintunya tuh panjang. Ada tambahan daging di sebelah sini, nggak dibedain warnanya. Ada sedikit meliuk ke bagian luar. Ini keren banget di bagian bawahnya. Spionnya juga dia udah diganti pakai yang versi spoon. Sedangkan yang aslinya dia sudah electric mirror tapi belum retract untuk di Civic Estilo. Kacanya gede. Nah, biasanya yang kalau punya Civic Estilo pengen diliatin dalamnya. Karena dia bening kayak akuarium. Dan juga untuk bukaan pintunya juga unik, bukan model cepol, bukan model tarik seperti Mercy, tapi dia model tarik yang agak menyamping. Keren untuk di Civic Estilo. Nah, di bagian belakangnya ada tutup bensin. Tutup bensinnya sebelah kiri, ini nggak dibuka lagi, dicoel-coel pakai tangan, tapi dibuka dari bagian driver, tinggal ditruk keluar deh. Dilihat dari bagian belakangnya, Civic Estilo itu masih terlihat ceper. Ini cuma setinggi ini, padahal ini bagian tertinggi dari sebuah Civic Estilo. Dan juga biasanya mobil-mobil yang sporty itu desainnya tegas, kaku-kaku. Kalau ini bulat, seksi, semok, dan masih terlihat tetap eksotis. Nah, dari kaca belakangnya juga dia lebar. Bukan lebar ke bawah, tapi lebar ke samping. Sudah ada rear defogger, ada wiper. Dan juga di sini ada lampu yang sama yang dipakai oleh Civic Genio. Bumpernya di sebelah sini. Dan untuk melihat faceliftnya di bagian belakang itu tidak bisa dibedakan, hanya bisa dibedakan dari bagian depan. Untuk membuka bagasi di Civic Estilo ini harus dari tuas yang ada di sebelah bawah driver, karena tidak ada lubang kunci di bagasinya. Membukanya juga kekinian caranya, harus buka kacanya dulu. Dan dengan hanya membuka kaca kita bisa memasukkan barang ke dalam bagasi. Namun apabila itu kurang besar, bagian bawahnya juga bisa dibuka. Ini macam SUV mewah. Namun ini bagian bawahnya jangan didudukin karena engselnya itu kurang kuat menahan beban. Jadi tidak bisa untuk pacaran di belakang sini. Bagasinya ini kecil. Rasanya hanya satu koper medium saja muat. Dan yang ini sudah ada strut barnya itu. Jadi makin sempit. Tapi kalau memang butuh space, jok belakangnya ini bisa dilipat dan menjadi rata lantai. Lumayan bisa untuk bobo-boboan. Masuk ke Civic Estilo ini rasanya ada suasana yang berbeda daripada masuk ke Civic Genio. Di Estilo ini ada sedikit nuansa sporty, terutama di bagian joknya. Desain joknya berbeda dengan Genio. Estilo ini lebih sporty dan ada lumbar supportnya. Driving positionnya juga lebih sporty, agak selonjoran. Dan headroomnya ini lebih banyak daripada yang ada di Genio. Karena joknya itu lebih pendek dibanding dengan di Genio. Headrestnya ini cukup rendah tapi bisa diatur, sehingga Anda tidak terbunuh kalau ditabrak dari belakang.
Untuk masuk ke row kedua, tidak ada pintunya, jadi harus melipat jok penumpang depan. Kalau lagi ada yang duduk di depan, maka harus permisi dulu, seperti Kijang Punten yang kami review waktu itu. Jadi ini Civic Punten. Nah, tidak begitu. Headroomnya pas-pasan di belakang sini. Seatbelt hanya 2 titik. Rasanya ingin keluar cepat-cepat karena di sini sangat sempit. Oke, kembali ke kokpitnya. Fitur di interiornya sudah lumayan. Setidaknya untuk fitur-fitur dasar, ada power window, central lock, jam digital, head unit yang bawaannya merek Alpine, kami ingat, dan AC yang mereknya Sanden. Untuk kepraktisan di pintunya ini lumayan besar tempat penyimpanannya, dan ini ada speaker 2 buah, jadi speakernya memang hanya ada 2, macam mobil pickup, heran. Pertama kali masuk di Civic Estilo itu yang saya rasakan adalah dari cara duduknya yang sangat sporty karena kaki kita itu selonjoran. Terus udah gitu posisi kita di bawah. Tapi ini di Honda Estilo itu terbantu juga dengan dashboardnya yang rendah. Jadi makanya dia walaupun posisi duduknya dekat dengan aspal, tapi kita bisa mendapatkan visibilitas yang keren di Honda Civic Estilo. Ke depannya keren, ke kiri kanannya oke, ke belakangnya juga lebar. Jadi visibilitas oke di Honda Civic Estilo. Honda Civic Estilo dia punya handling yang keren, responnya cepat dan juga gesit. Untuk di kota ini enak banget, dan apalagi untuk dipakai balap-balapan, makanya nggak heran Honda Civic Estilo itu sering dipakai balap karena memang handlingnya oke. Udah gitu pakai power steering, udah gitu pakai tilt steering. Honda Civic Estilo dulu terkenal dengan suspensinya yang empuk tapi tetap agak kaku. Bukan yang empuk mengayun, enggak, dia tetap kaku karena dia untuk menjaga kestabilan. Tapi yang saya pakai ini udah pakai suspensi yang tipe racing, makanya keras, alhamdulillah. Honda Civic Estilo dia pakai kode D16. Dia hampir sama dengan teknologi tahun 80-an karena dari Honda Civic Wonder aja pakai D16, tapi dengan beberapa eksperimen dan juga beberapa development makanya dia menghasilkan tenaga yang gede. Nah, aslinya di Honda Civic Estilo itu dia punya tenaga sekitar 120 horsepower dan rasanya Oke, rasanya dia di high rev. Nah, soalnya kalau yang dipakai ini udah pakai headnya, pakai yang VTEC ya, jadi rasanya memang lebih responsif dan lebih bertenaga dibandingkan dari Honda Estilo yang original 120 horsepower. Tapi kalau ini kan NA aja udah kayak gini rasanya, apalagi dia pakai booster kayak turbo, kayak supercharge gitu, kayaknya lebih gila lagi nih mesin. Rem yang dipakai oleh Honda Civic Estilo, dia keempat rodanya udah pakai rem cakram, belum ada ABS EBD. Jadi makanya sebuah feeling petrolhead itu main banget di Honda Civic Estilo. Tapi pengeremannya, responnya keren. Jadi ya karakter Jepang banget yang langsung ditoel aja langsung respon gitu remnya. Kekedapan kabin memang oke untuk di traffic noise, tapi untuk kabinnya ini karena juga pakai suspensi yang keras makanya dia berisik banget nih di kabinnya. Ini berisik banget jadi pakainya kalau emang udah pakai di custom kayak gini, Honda Civic Estilo itu nggak benar-benar nyaman. Nah, kesimpulannya mengenai Honda Civic Estilo, yang kami pikirkan kelebihannya adalah dari desainnya. Timeless, 20 tahun lebih dia masih tetap eksis dan bahkan bisa dijadiin properti film. Yang kedua, dia modifikasinya, stylenya tuh banyak banget dan bisa diterima oleh semua orang. Dari misalnya gaya drag, gaya rally, gaya OM, gaya stance, itu masih tetap enak dipandang oleh mata. Yang ketiga, dia ngerawatnya gampang untuk versi mesin yang D16 dan juga body partnya masih tetap banyak karena dia bisa substitusi dari Civic Genio atau yang versi sedannya. Nah, tapi ada kekurangannya di Civic Estilo. Yang pertama adalah dari
dari tingkat kepraktisannya, karena Civic Estilo hanya 3 pintu, nggak bisa muat banyak, tempat nyimpen barang aja susah di Civic Estilo. Yang kedua dari harganya menurut saya gitu ya, karena harganya udah nggak make sense. Dari sebuah mobil kecil, tahunnya tua, dia harganya 250 juta ke atas. Itu untuk kondisi yang proper. Nah, kalau misalnya Anda pengen membeli Civic Estilo, yang pertama adalah dari interiornya. Cek dulu di sini, karena di bagian interior Civic Estilo dia perintilannya mahal-mahal. Baru abis itu kita cek body eksteriornya, karena interiornya mahal di Civic Estilo daripada body part yang di luar gitu. Yang kedua adalah dari power steeringnya. Power steeringnya itu agak-agak manja dan kaki-kakinya agak manja juga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dari radiatornya, karena yang versi facelift itu hanya satu ply atau hanya satu layer, makanya dia cepat sering panas. Bisa diganti juga dengan yang two ply atau bisa diganti juga dengan yang Honda Civic Vario, itu plug and play. Dari ini aja sih kurangannya ya, itu makanya harus diperhatiin. Kami pernah nyetir Honda Civic Estilo waktu mobil ini baru, berarti waktu kami muda sekali. Dan rasanya itu memang salah satu mobil yang paling sporty yang pernah kami setir. Walaupun dashboardnya itu rendah karena itu mobil zaman dulu, tapi ada rasa tenggelamnya. Karena memang joknya lumayan rendah, yang membuat center of gravity mobil ini lebih rendah juga. Tenaganya itu sangat oke pada zamannya. Dan pada zaman itu juga entah kenapa lumayan banyak mobil Civic Estilo yang kecelakaan, yang minor maupun yang major. Karena banyak orang yang baru belajar nyetir saat itu dikasih mobil Honda Civic Estilo dan tidak bisa mengontrolnya. Sayang sekali. Overall mengenai Honda Civic Estilo, ternyata tidak terlalu mengherankan kenapa harganya menjadi sangat amat mahal. Pertama tentu karena populasinya itu langka. Ya memang dulu kurang laku karena dianggap tidak praktis oleh orang Indonesia. Namun belakangan karena peminatnya semakin banyak, harganya jadi naik drastis. Kemudian mobil ini sangat cocok juga untuk dimodifikasi dengan gaya apapun sesuai selera Anda. Mobil ini macam kanvas yang siap diisi dengan lukisan apapun sesuai selera seni Anda. Walaupun tentu saja ada bekas lukisan orang lain juga karena ini mobil bekas. Namun mobil ini kurang direkomendasi untuk Anda yang sekedar butuh mobil harian untuk jadi first car. Untuk Anda yang sudah berkeluarga, ini cocoknya untuk second car atau mobil mainan. Jadi ini cocok untuk mobil mainan para petrolhead. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang Ican. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Cek juga itu YouTube channelnya si Aspros Auto, punya si Mamang-Mamang itu. Terima kasih telah menonton.